saya goes 30 km itu tanpa rem. Jadi saya rem pakai sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Om, Tante semua, pecinta seri Palembang dan seluruh Indonesia khususnya. Hari ini perdana Selfie bikin podcast. Alhamdulillah ya Om ya. Jadi sekian lama planning kita akhirnya bikin podcast juga. Ini ya program baru Dari Selfie. Jadi semoga nanti podcast ini bisa bermanfaat dan memberikan info-info terbaru, terupdate buat teman-teman semua, Om Tante semua khususnya. Jadi hari ini tema yang mau kita angkat itu mengenai audak. Tapi audaknya spesial nih Om Deddy. Spesial di mana tuh? Spesial, kita udah datangin narasumbernya di sini. Ada Om Dadang, ada Om Nandar. Oh ya, sebelumnya kita belum perkenalan dulu nih. Saya Rano. Saya juga dari Seli Palembang. Kebetulan saya juga owner di Airbike. Sekarang kita pakai di tempat podcast ini. Di depan saya ini ada Om Deddy dari Selfie. Jadi kita hari ini membahas mengenai audak. Jadi mungkin sebagian orang Palembang atau Indonesia juga belum tahu apa itu audak, Om. Nah, mungkin Om Rano bisa jelaskan apa itu audak. Jadi boleh ya, Om Dadang ya. Saya buka dulu nih ya. Jadi setahu saya itu audak itu event goes jarak jauh. Kalau di luar negeri itu dari kota ke kota, dan kalau di Indonesia ini ya sama sih, dari kota ke kota jarak jauh. Dia dari 75, 100, 200, 300 sampai ada yang 1000 sampai 1200 km. Dan serunya itu ini event goes jarak jauh tapi tidak disupport, unsupport. Artinya mandiri Om ya. Mandiri. Jadi peserta itu cuma dikasih rute, dikasih waktu yang terbatas lah ya. COT istilahnya, code of time ya, gitu ya, Om Dadang ya. Nah, tapi lebih jelasnya nanti kita langsung nanti ke narasumber aja gitu ya. Jadi ini saya bawa contekan ini. Jadi oke, silakan Om Deddy, kita buka dulu ke narasumber ya. Boleh ke Om Nandar. Om Nandar udah ikut audak yang di mana? Perkenalan dulu Om Deddy, dulu Om Deddy. Om Nandar ini dari mana asalnya gitu kan? Nandar dari Palembang, Selfie Palembang. Gimana Om? Apa Om Nandar udah ikut audak yang di mana aja? Ini pertama kali saya ikut audak. Audak yang di Bandung Altiren kemarin kan. Ikut audak ini baru pertama kali, langsung rutenya rute yang cukup berat kan, karena sehari-hari biasa di jalan road, ini jalannya apa namanya, campur aduk. Jadi pakai seli ya kemarin ya? Kemarin pakai seli. Jarak berapa itu? 200 kilo. Lumayan jauh ya. Kalau Om Dadang, ini yang keberapa Om Dadang? Kebetulan kalau yang kemarin itu ikut saya ke event audak ini yang ketiga. Yang pertama itu, ini yang pertama justru lucu. Pertama kali main seli, diajak temen langsung ikut event audak. Di mana itu? Di Bangka. Kalau salah 200 ya? Itu waktu itu ada yang 100 sama 200. Oh 100, ketemu 100 Om. Awalnya sih saya daftar tuh yang 200. Tapi karena saya event yang perdana dan baru main sepeda newbie, jadi saya ngikuti hati saya, saya rubah yang 100 aja. downgrade. Jadi keputusan itu tepat. Kalau saya terus yang 200, saya nggak bakal finish gitu kan. Tapi kemarin 100 finish Om ya? 100 finish, alhamdulillah start jam 6,
finishnya jam 12. 6 jam untuk 100 itu 6 jam. Ya, memang waktu itu COT-nya 7 jam. 7 jam, Nah, tapi 7 jam. tembus 6 jam. Ya. Kalau yang Terus kedua? yang kedua itu ikut waktu audak di Bekasi. Oh, Bekasi. Oh, ini yang sekarang dipakai. Iya, Bekasi. Oh, Bekasi ini. Jadi mungkin pengalaman dari yang pertama, terus rutin kita goes, jadi coba waktu itu ikut yang 300. Upgrade gitu ya. Ya, alhamdulillah finish, juga. masuk catatan COT. COT Waktu berapa itu jam itu? kita Kalau 3 itu kemarin 300 itu 20 jam 20 COT-nya. jam. Kalau nggak salah dia tuh per 15 kilo ya. Ya, Dia tuh 15 kilo, Ada 1 checkpoint. jam tuh 15 kilo. Kalau jadi tinggal dikali jadi kan. Kalau nggak salah ya hitungannya. Jadi kalau 200 kemarin COT-nya tuh 13,5. ya. Nah. Mungkin itu karena all-terrain. All-terrain, Ya, mungkin kalau bukan all-terrain mungkin COT-nya mungkin Lebih cepat ya? lebih cepat lagi biasanya. Oh. Berarti Biasanya itu waktu pengalaman saya di Bangka kan ada yang 200. Yang 200 itu COT-nya 12 jam. 12 jam. 12 jam ya. 12 jam. Jadi startnya jam 6, Finish jam finishnya sore. jam 6 sore. Oke. berarti beda tempat, berarti beda rute juga, Om ya? Beda. Iya. Beda. Ya, kalau kayak di Bandung ini kan dia kan ada all-terrain, artinya kan jalan jelek ada, jalan mulus ada Ya, kan. jadi audak itu kalau nggak ada all-terrain berarti road. Oh. Jadi peserta mau bawa road bike itu bebas. Tapi Ya. kalau sudah ada all-terrain, saya awalnya bingung juga all-terrainnya apa gitu kan. Jadi cari-cari informasi, sharing juga sama Om Rano, sama Om Dandar. Ternyata all-terrain ini rutenya ini apa? Kayak gravel ya. Ya, gravel ya musim Banyak sekarang. jalan-jalan bebatuan, makadam gitu kan. Jadi tidak semuanya road. Ya, jadi aku kemarin juga sama Om Dede. Jadi pertama kali ikut audak. Ya. Tapi karena kemarin kebagian audaknya langsung all-terrain, jadi ragu-ragu tadi nak bawa seli atau bawa. Kebetulan punya gravel kan. Sudah cari-cari info dulu gitu kan, sharing-sharing gimana ini kawan-kawan, ini all-terrain ini kayaknya rutenya berat ini kan. Jadi sudah dapat info dari kawan bocoran rutenya kayak ini, akhirnya saya lemah lah jadinya. Jadi agak mundur kalau pakai seli. Udahlah pakai sepeda yang sudah ada kan. Jadi pakai gravel. Nah, kebetulan kemarin bareng Om Dadang sama Om Nandar nih pakai seli. Jadi wah, kalau lihat rutenya kemarin luar biasa tuh. Kalau kawan-kawan itu bisa lewat rute itu pakai seli itu luar biasa tuh. Artinya audak ini untuk semua jenis sepeda, Om ya? Ya, dia ada dibatasin gitu kan. Tapi memang yang Bandung itu khusus ya, spesial dia. Jadi rutenya beda dengan audak-audak di kota lain. Kayak Jogja, kayak bulan depan itu kan di Bali. Di Bali itu rutenya semuanya road gitu kan, walaupun dia 200-400. Nah, kalau Oke, Om Nandar, ini kemarin ikut audak pakai sepeda lipat, boleh tahu sepeda lipat yang bagaimana kan? Kan kalau tahu kan sepeda lipat dibawa off-road bisa patah kan? Ini boleh tahu nih apa ada settingan khusus atau memang Om Nandarnya yang memang kuat nih pakai seli ini? Coba cerita dulu. Rider handal. Ya kemarin kan ya pertama ya sudah diskusi sama Om Dadang, Om lain kan all-terrain itu yang gimana kan, rupanya apa campur aduk ininya rutenya kan, ada off-road, on-road, tanjakan, turunan. Jadi ya saya punyanya cuma sepeda lipat pakai bike Freddy kemarin kan. Ya sudah pakai sepeda itu aja. Tapi udah disetting untuk kondisi yang all-terrain itu, ya? Awalnya sih kepengen ganti ban. Ganti ban biar agak lebar, biar agak apa bisa melalui rute-rute itu kan. Yang ini performanya. Tapi teknisnya agak nyangkut di U-brake kan. U-brake sepeda saya itu kan agak kecil kan. Jadi bannya itu nggak muat untuk ukuran 35 apa kan. Jadi yang muat cuma ukuran 28 ya pakai sepeda yang ada itu dengan spek yang sehari-hari. Jadi pakai Solby One kan ukuran 28. Sempat lihat kemarin ternyata banyak juga yang pakai sepeda lipat, pakai Brompton lah, pakai Om Dadang pakai
kebetulan saya waktu ini Altren ini bawa sepeda saya Sally pertama saya. Wah, ini Sally Onca. ya. P18. Sepeda andalan ya. Jadi pertama kali kenal Sally ya saya pakai itu. Jadi kayak sepeda itu khusus rute-rute yang jauh itu ya. Enggak juga sebenarnya. Tapi kemarin sempat ganti ban ya? Ya, jadi Ganti ban. awalnya saya itu memang dulu sempat punya MTB hybrid, tapi karena saya sering main ke Sally, jadi semuanya saya jual semua. Udah lebih nyaman ke Sally ya. Iya, lebih nyaman ke Sally. Praktis. Lebih praktis gitu kan. Bawa. Jadi begitu Audax Bekasi All-Terrain ini, ya saya cuma punya Sally. Bandung. Bandung All-Terrain. Bandung ya, Bandung All-Terrain. Saya cuma punya sepeda Sally. Jadi saya awalnya pakai ban kojak. Ya, karena sering main di aspal ya. Jadi berhubung All-Terrain, jadi saya mampir ke Airbike. Iklan. Ya, promo. Saya Ganti ban juga. konsul ke Om Rano kan. Kebetulan Om Rano punya ban yang khusus untuk travel. Jadi saya ganti. Seperti ditawarin kemarin dipinjemin sepeda, cari sewaan, tapi memang sudah menjiwai kan Om Dadang pengen pakai Sally gitu kan. Udah setangan sudah ya. sehati lah dengan sepeda lipat gitu kan. Wah, udahlah akhirnya maju mundur. Aku pun kemarin maju mundur. Kompakan kan bawa Sally tapi ragu aku udah finish, apalagi ini kan pertama. Kalau Om Dadang kan udah ketiga kan. Om Nandar pertama juga. Saya sama Om Nandar kan baru pertama kali ikut, ragu-ragu. Tapi kebetulan ada sepeda, ya jadi dibawa. Gimana Om? Kesannya untuk pertama kali ikut Audax nih. Kalau Om Dadang udah 3 kali nih, mungkin udah banyak nih. Kalau Om Nandar gimana nih? Ya kesannya nih apa ya? Pengen lagi. Nagih. Kapok. Kapok tuh tidak sih, kalau di jalan ini asik banget kan. Yang jelas kesannya ini berbeda dengan acara-acara sepeda sebelumnya kan. Biasanya kan kalau kayak ikut-ikut acara-acara lain tuh kan dikasih petunjuk arah, dikasih di jalan-jalan dikasih petunjuk arah. Nah ini petunjuknya itu cuman dikasih peta GPX untuk di cyclochrome. Kita kan nggak tahu itu di kota orang kan, nggak tahu jalan, nggak tahu ini, dikasih peta GPX itu patokan di cyclochrome itu belok kanan, belok kiri, udah berapa kali ya, jadi gitu Om Deddy. Jadi artinya bisa nyasar juga Om ya? Bisa. Iya, jadi pengalaman kemarin karena mungkin kalau kita kan belum terbiasa, biasanya dikasih rute, map gitu kan. Nah, kalau ini dikasih rutenya GPX, tapi jadi kita harus punya aplikasi di HP atau di jam atau di cyclochrome itu merek itulah ya, Parmin gitu kan. Jadi di download, jadi tinggal ikutin gitu. Nah kita ngikutin aja, kalau pas lagi sinyal lemah masih nyasar gitu kan. Saya 2 kali nyasar kawan-kawan itu, karena kemarin kita bareng start, tapi pada saat di jalan kan ya namanya sepeda beda-beda kan, sudah powernya juga beda-beda kemarin, jadi sempat putus nyambung lah gitu kan, pisah terus ketemu lagi gitu kan. Jadi tadi ya salah satu ya, jadi harus punya itu ya. Banyak faktor juga Om ya. Nggak mesti, berarti nggak harus sepeda juga ya. Banyak faktor juga untuk ikut Audax ini, misalnya kan aplikasinya harus siap. Iya, jadi dari ya banyak lah persiapan, dari itu. fisik, mental juga terutama ya, mental. Karena kan ini kan jarak jauh, apalagi kita kemarin sampai malam ya. Sampai malam sempat ketemu Om Nandar itu di KM 150 ke atas itu, di kampung-kampung nanjak-nanjak di atas bukit itu gelap. Kalau itu kan cuma tahunya di map, itu enggak tahu itu. Kalau mungkin kalau di Palembang mungkin tahu, oh ini di Kenten, oh ini di Perumnas. Kalau itu kan enggak tahu gitu. Ini kampungnya siapa, ini kan gelap malam itu jam 7 jam 8 lah ya. Jam setengah 8 lah. Jam 7 habis maghrib lah. Hujan lagi. Nah, itu kalau kondisi hujan tuh gimana Om? Lanjut atau istirahat? Jalan terus. Kan Kan kita ngejar waktu berbatas waktu ya. Sebenarnya sih berbatas waktu kalau mau yang ngejar waktu. Tapi kalau dia yang cuma pengen sekedar finish, mau istirahat dulu, mau makan Indomie dulu, banyak itu peserta yang mampir dulu makan Indomie telur 2 gitu kan. Makan nasi Padang, itu kan bebas kan. Tapi dari panitia itu kasih batas waktu. Kalau ada orang yang pengen cari waktu, dia
startnya awal lah. Kita kemarin lucu juga ya. Kita kesiangan. Karena dari Palembang kawan-kawan nyampe Bandung itu jam 1. Jam 1 malam. Prepare akhirnya baru jam 2 jam 3 baru istirahat tidur. Terus bangunnya itu jam 5 lewat, mandi segala macam, kita baru start jam 6. Telat 1 jam. Telat 1 jam. Tapi itu tetap jalan. Iya, waktu tetap jalan Tetap jalan. Jadi panitia enggak ngitung kita start jam berapa. Pokoknya kita hitungnya dari jam 5 cut off-nya. Jadi 13.30 itu ya dari jam 5 itu kemarin. Jadi kita kemarin enggak ngejar, jadi kita nikmatin baik goesnya bareng-bareng gitu kan. Walaupun di jalan sudah pisah-pisah, tapi yang penting kita finish gitu ya. Tapi finishnya juga kan unspot karena banyak peserta yang pakai backup gitu kan. Nah, itu banyak Om. Jadi event-event kayak ini ya tetap ya. Artinya enggak murni yang dua juga, ada yang mungkin naik gokar gitu ya. Loading lah, loading. Dia naik dulu pas tanjakan naik, begitu sudah turun tanjakan, nah itu udah record aja lah ya. Ya, ada lah peserta yang nakal ya kan. Tapi ya kita kemarin benar-benar nikmatin goesnya, cuma pengen finish dengan terhormat lah ya. Tujuannya finish aja ya. Yang finish kita nikmatinnya mau lewat waktu, mau lambat, mau sampai malam karena ada peserta itu sampai jam 12 terakhir. Jam setengah satu. Cewek lagi. Masuk ke finish. Itu panitianya tuh udah bubar gitu kan. Tapi udah di luar COT tetap finishnya. Iya, yang penting finish. Itu jarak 200 km itu ada apa istilahnya itu kalau checkpoint nggak? Ada. Checkpointnya tuh 3 ya. Iya. Checkpoint 1 di 50 kilometer. Di kilometer 50. 51. 110 yang CP2 151 terakhir di finish. Kalau yang nggak ngelewati checkpoint itu gimana Om? Ya berarti nggak masuk kriteria panitia. Dia kan kalau di checkpoint itu kan kalau sistemnya dia pakai barcode ya. Sama ngisi Google Form. Jadi nanti kan direkap tuh. Walaupun nanti di finish dia dikasih medali, bisa jadi itu nanti di disk lah ya. Apalagi yang kayak ketahuan loading itu kan, walaupun dia sudah dapat medali itu tetap bisa di disk itu, di kontak lagi sama panitia bahwa melakukan pelanggaran gitu kan. Seperti itu bisa. Nah nih kalau buat teman-teman nih Om yang mau nanti next mungkin ada keinginan untuk ikut Audak tuh, itu gimana caranya menandat? Ya mereka panitia itu buka pendaftaran kan online kan. Kita daftar di situ kan. Nanti dikasih kesempatan waktu untuk mendaftar, melunasi biaya pendaftaran, dan nunggu kapan acara tuh di ini kan di. Iya, sekitar berapa kemarin 450 ya. Iya. Beda-beda deh sih. Beda penyelenggara ininya, beda biayanya ya. Bukan penyelenggara, kalau penyelenggaranya kalau Audak kan tetap sama tuh, Audak Rainbow Coast Indonesia itu kan ada timnya Om Bob itu kan itu satu yang memang ditunjukkan dari yang internasional kan. Pendaftaran itu beda untuk ini ya, jarak. Jarak. Jadi 75. Kalau ikut 75 beda, biayanya ikut 200 beda. Kayak nanti bulan depan ya. Bulan depan Bali itu ada 200 sama 200 sama 400 ya. 600 ya. 600 Bali. Iya. Jogja, Bali 400. 400. Ya, kalau salah 100 sama 200, 400 kalau salah Bali. Nah, ini Om Dadang ikut lagi ya, Om Dadang? Kalau Bali kayak skip dulu. Mungkin Jogja kali. Jogja Januari. Ini kalau ada kawan-kawan yang mau ikut nih Januari. Jadi Audak tuh Om Deddy itu event tuh agenda tahunan. Jadi tiap tahun timnya Audak ini memang sudah kasih jadwal ke kita. Jadi kalau kita ngikutin follow IG-nya Audak itu sudah di-share. Jadi agenda tahun 2022 itu udah di-share di kota ini, di kota ini, di kota ini, di kota ini. Jadi tinggal kita aja ya mau tinggal kita mau merencanakannya. Ikut yang mana. Jadi karena 2 tahun yang kita pandemi, mungkin schedule-nya agak mundur ya, kayak yang 2021 selesainya di bulan Januari tahun 2022 itu terakhir nanti di Jogja.
Nah untuk 2022 belum ada jadwal. Nanti biasanya itu di-share nanti lagi. Itu kalau mau ikut yang ke luar negeri harus lulus semua itu. Oh, ada yang keluar lagi juga, Om? Iya, tapi harus ngumpulin apa tadi, harus finish semua yang di Indonesia, misalnya di Jogja, Bali, di mana itu. Kayaknya Palembang belum. Sepertinya iya. Jadi kalau mau yang ikutan yang katanya mau di Prancis ya, Paris ya. Nah, itu syaratnya tuh Harus menyelesaikan 100. semua tahapan-tahapan yang Audak Indonesia. Iya, jadi terserah mau ngikut di mana, tapi sudah menempuh rute yang 100, finish under COT 200, finish under COT 300, 400, 500, terakhir 600 kalau nggak salah. Baru bisa ikut yang di Baru, Paris. ya, ikut itu. Gimana Om Nandar, ada rencana mau ikut yang di Paris? Bujur. Iya. Perwakilan Palembang, Om. Belajar bahasa Prancis dulu berarti. Kayak nyasar di jalan. Oke, selain tadi pendaftaran, persiapan fisik, jadi yang perlu dipersiapkan lagi itu peralatan, Om Ded. Oke. Kayak ikutan itu Om Dadang mana ya? Kita Cukup. download GPX ya. GPX itu bisa di jam, bisa di aplikasi. Kalau nggak tahu kalau HP, kalau biasanya sih di Cyclocom ya. Karena kan banyak tuh Cyclocom yang merek-merek murah sampai yang mahal gitu kan. Karena kalau kita nggak pakai itu nyasar. Kalau tahu kemarin saya ketemu tuh peserta dari Jakarta, dia nggak pakai Cyclocom itu, jadi dia ngikutin peserta, dia ngikutin aku kan. Jadi pada saat dia ketemu lagi karena dia lebih kencang, ketemu lagi peserta lain, dia ikut peserta lain. Pokoknya ikut peserta yang pakai map biar nggak nyasar. Karena pakai map pun masih bisa nyasar karena namanya GPS kan, apalagi habis baterai ininya kan. Hilang map 200 kilo itu kan sampai di atas 10 jam kan. Jadi dari Cyclocom juga kemarin saya bawa power bank gitu kan. Bawa handphone juga backup, jam juga backup tadi karena peserta yang dari luar kota kan nggak tahu jalur kan. Karena yang tahu jalur pun orang Bandung diputer-puterin lagi kan. Lewat udah tahu di depan itu tinggal finish, dibelokin kiri lagi, ini kan muter lagi masuk kampung. Nah, jadi perlu dipersiapin juga ya invest lah buat kawan-kawan pesepeda itu perlu beli Cyclocom atau jam yang untuk olahraga itulah yang bisa bersepeda itu bisa banyak manfaatnya itu. Memang banyak manfaatnya. Terus selain ngukur heart rate kita kan pada saat di jalan itu kan, jadi kan kita nggak tahu kondisi kita kan, kita nge-push tahu-tahu heart rate tinggi kan, ya itu yang banyak orang-orang yang kolaps itu ya kejadian ya. Jadi itu sih perlu dipersiapin. Kalau yang lain di samping itu yang perlu ya peralatan sepeda, Toolkit ya. toolkit, itu ban dalam itu perlu itu. Nah itu pengetahuan untuk ya karena ini support pengetahuan ya simple kayak ganti ban, nyambung rantai itu penting. Karena kemarin ada Om Ikman itu, punya YouTube channel juga Om Ikman itu, dia putus rantai di KM 175. Tinggal 25 kilo lagi putus rantai tengah malam jam 9 enggak bisa nyambung. Kan sakit itu. Enggak ada itu. Padahal kalau bawa penyambung rantai, ceklek nyambung bisa jalan lagi gitu kan. Nah, kayak kemarin Om Prima sudah enggak ketolong karena yang rusak hubnya kan patah kan. Jadi kalau cuma ganti ban bisa kan, ganti di jalan atau tunggal tambal ban gitu. Ya karena ini unsupport ya tadi toolkit, terus lampu karena malam-malam itu kalau nggak ada lampu itu udah, kalau di kota enak mana kemarin kita rutenya masuk ke pelosok masuk kebun Altrain. Nah jadi saya tuh kejadian lucu pas malam setelah Om Nanda dorong saya tungguin kan, belok kanan masuk kanan kiri tuh semak-semak belukar itu jalan becek hujan. Lihat kiri kanan gini ada penampakan tapi karena sudah capek pengen finish sudahlah orang urus gitu kan, jalan terus gitu kan. Ya ada cerita-cerita juga nggak tahu benar atau enggak ya dari kawan-kawan yang lain, tapi ya dibawa enjoy itu ya. Jadi kalau ada lampu kan enak lah bisa nyorot. Kalau udah gelap sekali itu udah susah. Kalau udah 200 km itu siap lah lampu. Ya, double kan selain fisik peralatan juga perlu mental juga. Ya karena tadi kan misal ban ada bocor dan jalan otomatis kita harus ganti sendiri kan. Iya. Kalau pas lagi ada kawan bantuin ya enak kan gitu. Sendiri pas lagi sendiri salah nggak bisa tengah jalan ban bocor nggak bisa ganti ban udah. Apalagi kalau tinggal 1 kilo 2 kilo lagi udah selesai dorong kan lucu. Saya itu kemarin lucu, jadi 30 terakhir malah kampas krim saya habis.
Jadi saya Jadi nggak goes, bisa ngebut ya? saya goes 30 km itu tanpa rem. Jadi Tanpa saya rem. rem pakai sepatu. Oh, banyak tuh. Jangan Iya, kecil, iya. jangan kecil. Saya Banyak lupa. tuh. Nah, jadi pengalaman saya next kita bawa kampas rem. Kampas rem. Apalagi cuacanya sering hujan, jalan becek gitu kan, itu kampas rem pasti cepat habis. Ya. Kalau yang apalagi yang V-brake gitu kan. Iya. Tapi Powerbank kalau jangan tinggal. Mungkin yang kalian dis aman ya. kalau disc brake tuh agak Disc brake sedikit aman lah ya, karena cakramnya kan lebih brake padnya. Kalau yang V-brake memang PR lah, kemarin banyak yang Om Nanda di kemarin belum Habis. Habis. tuh. Jadi pas tanjakan nggak masalah, Pas turunan yang ngeri. Tadi kita turunan ini cuma karena remnya belum ngeri kan jadi kan. Malah turunan nuntun. Jadi kawan-kawan kemarin ada yang lucu saya lihat tuh pakai road bike karena remnya U-brake dia pakai kaki ngeri. Kayak zaman-zaman waktu masih kecil SD itu kan mainnya. Jadi ya kalau sudah itu apapun lah yang penting finish, akhirnya improvisasi semua peserta. Jadi itulah uniknya Audak itu ya Om ya. Iya. Jadi karena dia unsupport jadi peserta improve. Beda dengan event-event yang ada support kan. Ada loading, ada RC, ada marsalnya yang awal, terus ada mobil loading, terus Ambulan. ada yang ngasih minum. Itu enak itu. Jadi kalau yang ini benar-benar serunya itu. Jadi Jadi benar-benar mandiri benar Om ya. benar mandiri. Mau ya. badan tuh lah, Iya. mau badan, sepeda, alat-alat di sepeda itu lah. Sepeda juga harus siap juga. Jadi sepeda harus benar-benar prima lah. Jadi harus sebelum dibawa itu rapi, dicek, yang sampai putus ban, dicek semua lah. Penting pada saat Ini kita kemarin goes. berangkatnya Om dari Palembang itu sendiri-sendiri atau ini apa berbarengan? Om Nandar, Om Dadang, Kami Om Rano. berempat. Kebetulan ya kami berbarengan. Tapi Om Rano kadang mengajak. Ya, karena kemarin keluarga dulu. keluarga karena sekarang kan lebih transportasi darat lebih bersahabat kayak daripada transportasi udara. Jadi bawa kendaraan kemarin saya datang lebih awal lah. Jadi sekalian sekalian jalan-jalan, liburan, liburan keluarga kan ya, kita main sepeda gitu. Tapi balik lagi ini kan Audak. Jadi startnya sama-sama, goesnya tetap sendiri-sendiri. Nanti ketemunya di checkpoint atau di finish. Di finish. Iya, susah memang kalau untuk bareng-bareng terus gitu. Jadi kalau ketemu teman yang powernya sama itu sudah bonus itu. Bonus bagi kita, jadi bisa goes Bareng bareng-bareng. ya, sampai finish. Pesan-pesan buat nanti kalau ada teman-teman dari Palembang mau ikut Audak ini persiapannya gimana gitu. Dari Om Dadang gimana pesan-pesannya? Kalau dari saya sih ya pertama Niat tadi kali. niatnya dulu, iya. Niat, terus Jangan lupa daftar. merasakan kemampuan bersepeda pada diri sendiri kan. Jangan gengsi-gengsian. Jadi kalau Audak misalnya ada yang 100 sama 300, kita bisanya di 100, daftar yang 100. Bisa di 300, silakan daftar yang 300. Tapi bagi rider yang suka endurance, nah ini cocok. Audak ini cocok. Jadi teman-teman yang senangnya fundoan, yang sekali goes mau di atas 100, event Audak ini cocok. Artinya dia nggak perlu speed, yang penting dia Nggak di perlu bawah speed. TOT ya. yang penting Nggak perlu nyampe, speed, ya. yang penting jiwa endurance-nya, long ride-nya mumpunin. Cocok. Oleh Nandar gimana ya pesan-pesannya buat teman-teman? Ya kalau pesan-pesannya itu yang jelas nyiap ke sepeda, alat-alat kayak seklokom segala macam, toolkit, ban dalam, sama ya kemampuan dasar apa benar-benar di sepeda lah. Kalau dirusak-rusak dikit ganti ban itu harus bisa karena Gue mandiri ya. kita tergantung kita kan. Ya kalau untuk goesnya kita lebih tahu kemampuan kita goes sebatas mana kan. Ya, jalani baik itu kan. Itu baik. Kalau Om Rano gimana pesan-pesannya? Kalau dari saya sih ya sama lah ya, dari persiapan fisik ya, tadi jangan lupa daftar karena daftarnya ini biasanya cepat ya, cepat tutup karena memang peminatnya banyak gitu. Cari informasi di IG gitu kan, di grup-grup gitu kan, biasanya kapan jadwalnya sudah ada gitu kan. Jadi kalau teman-teman mau ikut nggak usah takut lah ya, karena Audak ini kan banyak peserta, nggak semua peserta itu profesional gitu kan, banyak juga orang-orang baru yang nyoba itu. Jadi dan sekarang juga kan banyak yang kemarin kayak Bandung tuh ada 75 200, jadi nggak harus kita ikut yang 200, bisa ikut yang 75 dulu nanti buat nyoba kan, siapa tahu
ketagihan bisa ikut yang next karena jadwalnya kan continue. Jadi itu tadi persiapannya, cari informasinya dulu gitu kan, persiapkan diri fisik, latihan gitu kan, rutin. Terus ya mental lah, kalau sudah ini kan sudah mental, bukan masalah kekuatan. Banyak orang-orang yang kuat tapi kalau sudah ketemu rute yang jelek itu aduh, rutenya jelek gitu kan, udah down gitu kan. Terus ada yang orang yang kuat tapi kalau udah malam ngeri, takut gitu kan. Nah jadi lebih ke mental juga sih harus disiapin gitu ya. Dan kejujuran. Nah, ya tadi karena ini harus support, kita harus jujur, sportif lah ya. Sportif. Artinya walaupun nggak finish di bawah COT, tetap ini sesuai rute. Sesuai rute dan sesuai dengan aturan kita gitu. Aturan ya. Kalau kata Om Bob itu medali itu nggak penting katanya. Di pengalaman. Jadi yang penting itu adalah kejujuran kita pada saat kita goes. Kita goes itu cuma ngelihat kemampuan kita kan. Buat apa kita dapat medali berpura-pura foto pakai medali tapi palsu lah kan. Wah, tadinya kita loading atau kita dibantu dorong gitu kan. Tapi buat apa kan? Karena memang Audax ini adalah untuk mengukur kemampuan diri gitu kan. Jadi kalau kita bisa finish 200 walaupun di luar COT-nya, tapi ya itu sudah memang apresiasi lah, luar biasa buat kita gitu kan. Om Deddy tadi udah pesan-pesan dari ya, jadi mungkin cukup ya untuk hari ini edisi perdana Selfie Podcast kita. Sebelum kita akhiri, mungkin terima kasih dulu buat narasumber yang sudah hadir, Om Nandar, Om Dadang. Semoga nanti bisa sharing lagi ya, pengalaman sepeda eventnya. Jadi semoga nanti bisa podcast ini bisa berkelanjutan juga ya. Amin. Juga untuk Om Rano sebagai owner airbag-nya yang udah sama-sama kasih kita izin untuk acara podcast sore ini. Oke, nggak apa-apa. Saya senang kalau memang nanti program ini sih bisa continue ya. Harapannya jadi buat sharing-sharing ya. Terima kasih juga untuk Selfie yang udah memperkasa dengan adanya podcast Selfie ini. Mungkin kedepannya mungkin kita nggak ada untuk event-event aja, mungkin kita sharing-sharing tentang part-part sepeda kan, tenis ya, tenis perbaikan sepeda, sepeda untuk pengalamannya kan. Mungkin kita kedepannya bisa mendatangkan founder para penggiat sepeda di Palembang gitu ya. Oke, kita tutup ya. Terima kasih buat Om Tante semua, komunitas dan pecinta Sally di Palembang dan seluruh Indonesia. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.